Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lydia Teresia Nadiak dengan NIK Mahir 173, Ayu Sulasri dengan NIK Mahir 177, Syadina Aulia dengan NIK Mahir 181, Sintawati dengan NIK Mahir 187, Denis Muhammad Siddiq dengan NIK Mahir 188, Nur Sylvia Azhar dengan NIK Mahir 190, serta yang terakhir saya sendiri Mutiara Salisa dengan NIK Mahir 199. Di sini kami akan mengkaji jurnal dengan judul Struktur Permodalan dan Kinerja Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Nigeria. Baik, pembahasan yang pertama yaitu latar belakang penelitian di jurnal yang kami pilih. Masalah yang mempengaruhi entitas di Nigeria terletak pada pembiayaan, baik itu untuk sumber ekuitas maupun aset hutang. Struktur modal ini berfungsi sebagai salah satu variabel penting yang dipertimbangkan oleh suatu perusahaan dalam mempertimbangkan kinerja keuangannya. Mempertimbangkan struktur modal perusahaan sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan saja, tetapi juga pengaruhnya terhadap kemampuan suatu organisasi dalam mengelola lingkungan yang kompetitif. Tujuan struktur modal perusahaan mungkin tidak hanya terfokus pada memaksimalisasi kekayaan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan manajemen sebagian besar di perusahaan, di mana kontrol ditentukan oleh direktur dan saham perusahaan dipegang dengan sangat hati-hati. Selanjutnya, melihat ke dalam sektor manufaktur di Nigeria ini, terlihat bahwa hubungan di antara struktur modal dan kinerja sudah lama menjadi bahan pertimbangan substansial bagi para sarjana dan para praktisi. Manajemen strategis memandang bahwa struktur modal terkait dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi berbagai tuntutan pemangku kepentingan. Kinerja manajemen sering diukur dengan profitabilitas yang mencerminkan kemampuan manajer dalam memperoleh pengembalian optimal atas aset yang mereka miliki selama suatu periode. Materi selanjutnya yaitu identifikasi masalah di jurnal yang kami pilih. Terdapat 2 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu apakah struktur modal yang diproyeksikan dengan 3 rasio hutang, yaitu rasio hutang jangka panjang atau long term debt, rasio hutang jangka pendek atau short term debt, dan rasio total hutang atau total debt ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan oleh salah satu rasio profitabilitas, yaitu return on asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Nigeria. Yang kedua yaitu apakah struktur modal yang diproyeksikan dengan rasio hutang jangka panjang, rasio hutang jangka pendek, dan rasio total hutang ini memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan oleh rasio profitabilitas lainnya, yaitu return on equity pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Nigeria. Materi selanjutnya yaitu tujuan dilakukannya penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari struktur modal yang diproyeksikan oleh 3 rasio hutang, yaitu rasio hutang jangka panjang atau long term debt, rasio hutang jangka pendek atau short term debt, serta rasio total hutang atau total debt terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan salah satu rasio profitabilitas return on asset pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Nigeria. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari struktur modal yang diproyeksikan oleh rasio hutang jangka panjang, rasio hutang jangka pendek, serta rasio total hutang terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan oleh rasio return on equity pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Nigeria. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Muhammad Siddiq, NIM belakang 188. Di sini saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka itu ada struktur modal, yang artinya suatu perusahaan mendanai operasinya menggunakan beberapa campuran ekuitas ditambah dengan hutang. Di dalam struktur modal terdapat elemen struktur modal. Yang pertama ada penyertaan modal, dan selanjutnya ada hutang modal. Selanjutnya di sini ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu, yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan dan kemampuan perusahaan tersebut dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya, menurut Winata tahun 2012.
Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis Chalmers menurut Kashmir tahun 2016, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek earning, aspek likuiditas, dan aspek sensitivitas. Kinerja biasanya diukur menggunakan profitabilitas. Profitabilitas menurut Awolabi dan Obida tahun 2012 adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari seluruh kegiatan operasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sintawati Adi Wijayanti dengan NIM 5111181187 yang akan melanjutkan presentasi dari Denis. Selanjutnya ada tinjauan teoritis menurut Castleman, Modigliani, dan Miller tahun 1958 yang merupakan salah satu kemajuan tertinggi dan vital dalam ekonomi keuangan yang meneliti modal. Model teori trade-off dapat dilacak pada perbedaan teorema M dan M. Sejalan dengan M dan M, keuntungan utang dianggap melindungi pendapatan dari pajak menurut G tahun 2016. Teori trade-off berpendapat bahwa struktur modal yang optimal adalah trade-off antara manfaat atau perlindungan pajak bunga dan biaya utang atau kesulitan keuangan dan biaya agensi. Menurut G tahun 2016, Brigham, Foster, dan Houston tahun 2004. Berbeda dengan teori trade-off, teori pecking order tidak mengadopsi tingkat struktur modal yang optimal. Dinyatakan bahwa perusahaan memberi peringkat pada sumber pembiayaan mereka, mulai dari pendanaan internal hingga ekuitas. Menyetujui prinsip resistensi terkecil, teori pecking order juga dikenal sebagai teori informasi asimetris, didirikan pada prinsip resistensi paling kecil dari teori terkenal yang diadvokasi oleh Mears dan Magluf tahun 1984. Juga teori pecking order menegaskan bahwa cadangan dan sumber internal digunakan terlebih dahulu, dan jika semua sarana keuangan internal telah habis, perusahaan akan memilih untuk berhutang. Ketika tidak layak untuk sumber utang lebih lanjut, perusahaan pada akhirnya beralih ke ekuitas sebagai pilihan terakhir, menurut Olewe tahun 2018. Berbeda dengan teori trade-off yang berfokus pada perlindungan pajak bunga dan biaya utang di masa depan, teori ini melihat hal itu hanya sebagai kepentingan sekunder. Berikut ada beberapa rekapitulasi penelitian terdahulu. Yang pertama dari Nwachukwu dan Akpegughu tahun 2016 dengan judul The Relationship Between Capital Structure and Firm Performance Within Banking Industry in Nigeria. Metodologi menggunakan regresi dengan hasil terdapat hubungan positif dan signifikan pada model ekuitas dan hubungan negatif dan signifikan antara model hutang dan pengembalian investasi. Yang kedua, menurut Iheani, Sotonye, dan Egio Damen tahun 2016 dengan judul Effect of Capital Structure on the Performance on Deposits Money Bank. Metodologi Ordinary Least Square, dan hasilnya struktur modal yang sangat diarahkan meningkatkan kinerja deposit uang dari model yang diarahkan rendah. Yang ketiga, Adesina, Nui Bodi, dan Adesina tahun 2015 dengan judul The Impact of Post-Consolidation Capital Structure on the Finance Performance of Nigeria Quotes Bank. Metodologi Ordinary Least Square, dan data sekunder. Hasilnya, struktur permodalan memiliki hubungan positif pada keuangan kinerja bank yang dikutip di Nigeria. Selanjutnya ada hipotesis. H1, STD berhubungan positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap ROE. H2, TD berhubungan positif signifikan terhadap ROE. H3, LTD berhubungan positif signifikan secara statistik terhadap ROE. H4, STD berhubungan negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap ROA. H5, TD berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. R6, LTD berhubungan negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap ROA. Berikut gambar grafiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulastri, NIM 177. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama ada pengukuran variabel. Variabel yang pertama ada ROA, yaitu return on asset, dengan pengukuran net income dibagi total aset
seperti yang diterapkan oleh Okere dan kawan-kawan 2018. Selanjutnya ada return on equity atau ROE dengan pengukuran net income dibagi shareholder equity. Yang ketiga ada rasio hutang jangka pendek atau short term debt ratio dengan pengukuran short term debt dibagi equity ditambah debt. Lalu ada rasio hutang jangka panjang dengan pengukuran long term debt dibagi equity ditambah debt. Yang terakhir ada rasio total hutang dengan pengukuran total debt dibagi total aset. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 64 perusahaan manufaktur yang terdaftar di pasar saham Nigeria. Sedangkan sampelnya yaitu 10 perusahaan dari 64 perusahaan manufaktur yang terdaftar di pasar saham Nigeria. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Desain longitudinal dianggap cocok untuk penelitian ini karena data pada variabel didasarkan pada periode waktu yang dipilih. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di pasar saham Nigeria pada periode 2014 sampai 2015. Selanjutnya ada teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu metode panel OLS. Metodologi data panel dibuat dengan menggunakan data time series dan cross section. Hal ini sangat relevan dalam menyelidiki prediksi independen terhadap variabel dependen. Lalu selanjutnya ada spesifikasi model. Penelitian ini mengadopsi model yang digunakan oleh Solf dan kawan-kawan 2010 dengan sedikit modifikasi agar sesuai dengan maksud tujuan penelitian. Modelnya yaitu CS sama dengan F, STD, LTD ditambah TD. Prep sama dengan F, CS, Prep sama dengan F, STD, LTD, dan TD. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, model modifikasinya yaitu ROE sama dengan beta 0 ditambah beta 1 LTD ditambah beta 2 TD ditambah beta 3 STD ditambah error. Lalu ada ROA sama dengan beta 0 ditambah beta 1 LTD ditambah beta 2 TD ditambah beta 3 STD ditambah error. Di mana PREP adalah kinerja yang diukur oleh ROA dan ROE. CS struktur modal, STD adalah hutang jangka pendek terhadap total aktiva perusahaan pada tahun T. LTD adalah hutang jangka panjang terhadap total aktiva perusahaan pada tahun T. TD adalah total hutang terhadap total aktiva perusahaan pada tahun T. Lalu ada error, ROE, return on equity, ROA, return on asset, T-nya itu adalah time. Beta 1, beta 2, beta 3 adalah koefisien variabel terkait. Nah, tanda-tanda yang terlihat dari koefisien diindikasikan positif yang menyiratkan bahwa struktur modal seharusnya memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Nigeria, yaitu beta 1 sampai beta 4 lebih besar daripada 0. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saina Aulia Amanda dengan NIM belakang 181 akan melanjutkan pembahasan dari Ayu mengenai hasil dan pembahasan di bab 4. Hasil hubungan antara kinerja keuangan dengan struktur modal yaitu antara STD short term debt terhadap ROE, return on equity, yang menghasilkan peningkatan ROE sebesar 0,323 yang artinya terdapat hubungan positif yang tidak signifikan antara ROE dan short term debt ratio atau STD. Yang kedua, hubungan antara total debt terhadap ROE yang menghasilkan peningkatan ROE 0,134 yang artinya terdapat hubungan positif yang signifikan
antara ROE dan TD total debt ratio. Yang ketiga, hubungan antara long term debt ratio terhadap ROE return on equity yang menghasilkan hasil nilainya yaitu 0,455 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara long term debt ratio terhadap ROE. Lalu di tabel 3 panel ordinary last square analysis, di sana ditunjukkan bahwa Darwin-Watson yang menunjukkan angka 188 yang menghasilkan atau menunjukkan bahwa tidak terjadinya masalah autokorelasi di dalam penelitian ini atau pengujian dari olah datanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh Lydia Teresia mengenai ROA atau STD terhadap ROA, LTD terhadap ROA, dan TD terhadap ROA. Nama saya Lydia Teresia Nadeak dengan NIM 173. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya presentasikan sebelumnya. Ini merupakan hasil analisis panel OLS. Nah, koefisien STD atau rasio utang jangka pendek ini menunjukkan kemiringan negatif dan juga tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Artinya terdapat hubungan negatif yang tidak signifikan antara ROA dan juga STD. Nah, koefisien TD atau total debt ratio ini memiliki kemiringan negatif dan secara statistik tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Hal ini berarti terdapat hubungan negatif yang tidak signifikan antara ROA dan juga TD. Nah, lalu koefisien LTD atau rasio hutang jangka panjang ini menunjukkan kemiringan negatif dan juga tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, terdapat hubungan negatif yang tidak signifikan antara ROA dan juga LTD. Nah, lalu R kuadratnya ini yang disesuaikan menunjukkan bahwa kekuatan penjelas model menjelaskan 58% dari total variasi ROA. Nah, Darwin-Watsonnya ini menunjukkan adanya korelasi otomatis serial 0,007 peningkatan ROA. Nah, koefisien LTD atau rasio hutang jangka panjang ini menunjukkan kemiringan negatif dan juga tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, terdapat hubungan negatif yang tidak signifikan antara ROA dan juga LTD. Lalu untuk probabilitasnya atau F statistiknya ini signifikan secara statistik karena kurang dari 1% yang berarti model memiliki goodness of fit yang tinggi. Selanjutnya di sini ada tabel mengenai hasil pengujian yang tadi, maka dapat disimpulkan yang pertama, STD terhadap ROE ini terdapat hubungan positif namun tidak signifikan secara statistik antara ROE atau return on equity dan STD atau short term debt ratio. Yang kedua, TD terhadap ROE ini terdapat hubungan positif signifikan antara ROE, return on equity dengan TD atau total debt ratio. Lalu yang ketiga, LTD terhadap ROE, terdapat hubungan positif signifikan antara ROE, return on equity dengan TD atau total debt ratio. Lalu yang keempat, STD terhadap ROA ini terdapat hubungan negatif yang tidak signifikan antara ROA atau return on asset dengan STD atau short term debit ratio. Lalu yang kelima, TD terhadap ROA terdapat hubungan negatif yang tidak signifikan antara ROA atau return on asset dan TD total debit ratio. Lalu yang keenam, LTD terhadap ROA terdapat hubungan negatif yang tidak signifikan antara ROA atau return on asset dan LTD atau long term debt ratio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Sylvia Azhara dengan NIM akhir 190, akan melanjutkan kembali mengenai kesimpulan dan saran pada makalah kali ini. Kesimpulannya ini yaitu pada penelitian kali ini menetapkan bahwa struktur modal di sini itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan suatu entitas. Jadi setiap perusahaan di sini itu harus menjalankan struktur modal yang efisien untuk menghasilkan laba atau keuntungan dan memastikan kelangsungan usahanya itu dengan baik. Dari analisis yang sudah dilakukan di sini dapat disimpulkan bahwa return on equity atau ROE itu
merupakan ukuran kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan return on asset atau ROA. Tetapi pada long term debt ratio yang merupakan proksi dari struktur modal di sini memiliki koefisien sebesar 0,45 yang merupakan koefisien tertinggi dengan probabilitasnya yaitu 0,0001 yang merupakan proksi struktur modal yang baik jika dibandingkan dengan rasio short term debt dan total debt ratio. Jadi perusahaan di sini harus menggunakan lebih banyak hutang jangka panjang atau pinjaman yang jatuh tempo dalam 3 tahun atau lebih. Jadi dari studi ini, struktur modal itu ditetapkan untuk tetap penting bagi profitabilitas bisnis di negara Nigeria. Selanjutnya ada bagian saran pada penelitian kali ini untuk perusahaan yang akan datang. Yang pertama itu ada struktur modal suatu perusahaan itu harus direncanakan secara memadai untuk kepentingan pemegang saham dan persyaratan keuangan perusahaan. Yang kedua itu ada perusahaan harus berinvestasi lebih banyak dalam hutang jangka panjangnya karena dapat memberi lebih banyak waktu untuk pengembalian hutangnya. Yang ketiga itu menyadari kesalahan investasi yang sangat penting untuk mengembangkan keuangan bisnis kinerja karena dapat menentukan celah yang keputusan korektif dapat dikerjakan. Yang terakhir itu perusahaan seharusnya tidak bergantung pada hutang jangka pendek saja, yang menjadikan poin utama leverage perusahaan dan menekankan pada pengembangan skema internal untuk meningkatkan kinerja keuangan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam menyampaikan makalah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.